Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua, itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur sistem operasi. Nah, dalam struktur sistem operasi, tentunya kita akan membahas mengenai konsep sistem operasi ya. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ya, jadi kita harus memahami dulu jadi konsep sistem operasi. Nah, untuk konsep sistem operasi, kita harus tahu dulu terlebih dahulu definisinya. Nah, di sini untuk definisi sistem operasi menurut American National Student. Nah, ini sistem operasi itu adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran, jadi penelusuran kesalahan, pengendalian, input ataupun output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan. Nah, tujuan untuk sistem operasi, sistem operasi ini dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan komputer secara efisien. Nah, sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Nah, sifat-sifat sistem operasi. Nah, pertama harus kita pahami di sini ada kemudahan dalam pemakaian ya untuk yang pertama. Nah, di sini memudahkan penggunaan, mempunyai desain untuk menyenangkan user atau user friendly. Nah, kemudian yang kedua di sini generalistic. Ini memiliki banyak manfaat. Nah, jadi sistem operasi dibangun untuk membantu bahkan mempermudah pekerjaan user atau memfasilitasi apa yang ingin user kerjakan. Nah, fasilitas yang ditawarkan sistem operasi ditandai dengan manfaatnya secara umum. Nah, jadi semua manfaat program harus diperoleh. Jadi harus diperoleh data ya, dan menghasilkan data. Nah, jadi sistem operasi dipergunakan dalam berbagai hal ya, dan banyak hal ya secara sifat sistem operasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya efisiensi. Nah, di sini memiliki fungsi yang cepat. Nah, jadi OS itu membuat penggunaan sumber daya lebih optimal. Nah, sistem operasi dirancang tidak hanya untuk melayani seorang user, tapi juga untuk semua user. Jadi sebagai grup. Nah, salah satunya adalah berkoordinasi dengan user untuk berbagai sumber daya. Nah, sumber daya di dalam sistem komputer ya antara lain ya yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada main storage, kemudian satu atau lebih CPU, input atau output device, channel atau saluran, dan media secondary storage. Nah, bila mana CPU menunggu pekerjaan atau main storage yang kosong, maka OS berkolaborasi dengan user untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat sistem operasi ada juga visibility. Nah, ini memiliki banyak kemampuan yang diharapkan oleh user gitu ya, sehingga mereka mengambil keuntungan maksimal dalam sistem operasi. Nah, kemudian sifat dari sistem operasi di sini bisa juga opacity gitu ya. Nah, transparan gitu ya. Jadi memiliki izin penggunaan. Jadi sehingga untuk detail fitur tertentu tidak bisa diketahui atau digunakan. Nah, selanjutnya sifatnya itu security. Nah, jadi memiliki proteksi data dari akses yang tidak memiliki hak. Nah, untuk selanjutnya ada integrity. Nah, ini memiliki proteksi terhadap dirinya sendiri dan user dari sesuatu yang menyebabkan kesalahan. Nah, kemudian selanjutnya sifatnya itu capability. Nah, jadi memiliki kemampuan yang terbatas. Nah, kemudian ada juga sifatnya itu availability. Nah, ini memiliki banyak kelengkapan, fungsi, dan waktu gitu. Nah, kemudian reliability. Nah, memiliki kemungkinan kegagalan yang jarang terjadi. Ada juga service ability, jadi memiliki kemampuan memperbaiki sendiri atau recovery atau self troubleshooting.
Nah, yang selanjutnya ada extensibility, jadi menyediakan input tambahan dan kemudahan dalam modifikasi gitu. Nah, adapun komponen sistem operasi di sini ada dua bagian utama sistem operasi, yaitu ada supervisor atau komponen manajemen. Nah, kemudian ada juga komponen pendukung. Nah, supervisor atau komponen manajemen ini yaitu bagian dari fungsi sistem operasi yang tugasnya mengontrol keseluruhan lingkungan sistem pemrosesan data. Nah, fungsi-fungsi dari yang dikontrol antara lain pengolahan pekerjaan, yaitu pengolahan sumber daya yang dapat dimintakan prioritas waktu menjalankan program, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pengolahan tugas, yaitu pengawasan terhadap sumber daya yang tidak dapat dimintakan prioritas menjalankan program. Nah, kemudian yang ketiga pengolahan data. Nah, ini dalam pengolahan data ini membantu pengalokasian storage sampai ke level bawah, atau file ya, dan pengawasan semua rutinitas, aktivitas, semua input ataupun output, termasuk interface ke pemakai. Nah, juga pengelola ruangan dan metode akses atau aluran program, kemudian pengolahan buffer dan perbaikan kesalahan. Nah, kemudian untuk komponen pendukung, nah kalau komponen pendukung itu yaitu bagian dari fungsi sistem operasi yang bertugas memelihara data atau record, jadi mendukung program tambahan dan dukungan input lainnya. Nah, untuk struktur dasar sistem operasi, nah di dalam struktur sistem dasar operasi ini ada sistem monolitik. Nah, untuk sistem operasi monolitik ini sistem operasi sebagai kumpulan prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lainnya bila diperlukan. Nah, contohnya di dalam Unix. Nah, kelemahan dari sistem monolitik di sini pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dialokasisasi gitu. Nah, kemudian sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Nah, kemudian kelemahannya itu tidak fleksibel karena komputer sebenarnya tidak memberlakukan seluruh layanan yang disediakan. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya kesalahan satu program pada satu bagian dari satu kernel. Nah, ini menyebabkan matinya seluruh sistem. Nah, tapi ada juga keunggulannya dalam sistem monolitik. Di sini keunggulannya layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat, gitu. Nah, kemudian dalam struktur dasar sistem operasi itu yang pertama kan sistem monolitik. Nah, kedua sistem berlapis. Nah, di dalam sistem berlapis, jadi sistem operasi ini dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan di atasnya. Adapun yang dimaksud dengan struktur lapis yaitu mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Nah, jadi tiap lapisan mempunyai fungsi dan interface antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisikan. Itu ya. Nah, contohnya untuk sistem berlapis ini ada Unix termodifikasi ya, kemudian ada Venus, ada OS tuh gitu ya. Nah, untuk kelemahan dari sistem berlapis ini yaitu fungsi-fungsi SO harus diberikan ke tiap lapisan secara berhati-hati gitu ya. Nah, adapun keunggulannya di sini memiliki keunggulan rancangan modular. Nah, jadi tiap lapisan dapat dirancang atau dikode dan diuji secara independen. Nah, kemudian pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan spesifikasi dan implementasi sistem operasi. Nah, kemudian ada tipe-tipe sistem operasi. Nah, untuk tipe sistem operasi ini ada sistem batch processing. Nah, yaitu tipe yang dikarakteristikan oleh
kenyataan bahwa hanya satu program user yang dapat dijalankan komputer dan dikerjakan seluruhnya sampai selesai baru dapat memakai program selanjutnya. Nah, kemudian tipe sistem operasi yang kedua ini ada sistem multiprogramming. Nah, yaitu sistem yang mempunyai karakteristik bahwa lebih dari satu proses dapat dijalankan dalam sistem komputasi yang sama pada saat yang sama. Nah, kemudian yang ketiga tipe sistem operasi ini sistem time sharing atau multitasking. Nah, seperti multiprogramming hanya waktu dibatasi gitu, atau suatu proses menggunakan CPU dengan waktu tertentu. Gitu. Jadi setelah itu CPU digunakan untuk mengerjakan proses yang lainnya. Nah, waktu yang maksimal yang diperlukan untuk menggunakan CPU disebut dengan quantum time, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tipe-tipe sistem operasi ini ada sistem multiprocessing, gitu ya. Sistem multiprocessing yaitu suatu sistem yang memiliki lebih dari satu proses. Nah, sehingga mampu menjalankan satu atau lebih program menggunakan bus ya, clock, memori dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Nah, untuk sistem multiprocessing ini dibagi menjadi dua. Nah, ada symmetric multiprocessing yaitu setiap proses memiliki sistem operasi yang sama. Nah, kemudian ada asymmetric multiprocessing yaitu suatu prosesor berfungsi sebagai master proses atau mengatur penjadwalan dan pengalokasian kerja tiap-tiap prosesor. Nah, sedangkan prosesor yang lainnya berfungsi secara slab gitu ya. Kalau slab itu berarti yang kedua ya. Misalkan ada yang prepare, ada slab. Jadi kalau kalian misalkan pernah membongkar hard disk, membongkar CPU ya. Nah, misalkan dalam CPU itu kamu menggunakan dua hard disk. Nah, berarti yang satu itu master. Nah, yang satunya lagi slab itu. Jadi nggak bisa dua-duanya dipakai master. Jadi salah satu ada slab. Slab itu berarti yang kedua gitu ya. Nah, kemudian ada sistem yang terdistribusi. Nah, yaitu kumpulan proses yang tidak menggunakan memori atau clock secara bersamaan. Nah, kalau sistem terdistribusi di sini keuntungannya pemakaian resource secara bersama-sama. Nah, kemudian kecepatan komputasi, reliabilitas, faktor kegagalan proses dapat dikurangi gitu ya. Kemudian komunikasi, adanya transfer data dari satu program ke program lain gitu ya, bisa komunikasi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya sistem real time. Nah, yaitu digunakan jika suatu operasi memerlukan ketepatan waktu dari proses atau aliran data dan sering digunakan sebagai pengontrol terhadap aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ada dua bentuk sistem real time. Nah, pertama ada hard real time yaitu menjamin critical test dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, kedua ada soft real time yaitu memberikan prioritas pada critical test dibanding dengan tes yang lainnya sehingga critical test selesai dikerjakan. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.